Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah yang telah ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita telah sampai kepada far'un cabang masalah. Ikhtalafu, para ulama telah berselisih pendapat fi ma'nal qada wal qadar, di dalam makna qada dan qadar. Fal qada, adapun qada, indal Asy'ariyah, menurut para pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu Asy'ariyah, adalah qada itu menurut Asy'ariyah itu adalah iradatullahil asya'a, yaitu kehendak Allah al-asya'a, kepada segala sesuatu, fil azali, pada zaman azali, alama, atas ketetapan, hiya, yang mana segala sesuatu tadi, alaihi, di atas ketetapan tadi. Artinya segala sesuatu tadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali. Jadi qada menurut Asy'ariyah itu adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang Allah telah tetapkan segala sesuatu tadi pada zaman azali. Fi ghairil azali, yang akan diterapkan ketetapan tadi pada zaman selain azali. Wal qadaru, dan adapun qadar, takdir, indahum, menurut mereka Asy'ariyah, itu adalah ijadullahil asya'a, mewujudkannya Allah terhadap segala sesuatu, ala qadarin makhsusin, atas kadar tertentu, ala wifqil iradah, sesuai dengan kehendak Allah. Itu adalah takdir. Jadi mewujudkannya Allah kepada segala sesuatu atas kadar tertentu sesuai dengan kehendak Allah, itu adalah takdir. Fa iradatu, maka adapun kehendak, fa iradatullahi, adapun kehendak Allah, al muta'alliqatu, yang berhubungan, azalan, pada zaman azali, adapun kehendak Allah pada zaman azali yang berhubungan bi annaka tasiru aliman, bahwasanya engkau akan menjadi alim, itu adalah qada. Jadi kehendak Allah pada zaman azali yang berhubungan dengan bahwasanya engkau akan menjadi alim, itu adalah qada. Wa ijadul ilmi fika, dan wujudnya ilmu ada pada dirimu, ba'da wujudika, setelah wujudnya kamu, ala wifqil iradah, sesuai dengan kehendak Allah, itu adalah qadarun, takdir. Wujudnya ilmu pada dirimu setelah wujudnya kamu di dunia, ala wifqil iradah, sesuai dengan kehendaknya Allah, itu adalah takdir. Jadi kehendak Allah pada zaman azali bahwasanya engkau akan menjadi alim, itu adalah qada. Sementara wujudnya ilmu pada dirimu sesuai dengan kehendak Allah, itu adalah takdir. Amma indal Maturidiyah, adapun menurut Maturidi ini orang-orang yang mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi.
Adapun menurut Maturidi, fal qada, adapun qada itu adalah ijadullahil asya'a, yaitu mewujudkannya Allah terhadap segala sesuatu, ma'a ziyadatil itqan, disertai dengan tambahan pengetahuan yang baik. Maksudnya adalah ala wifqil ilmihi, sesuai dengan pengetahuan Allah. Jadi qada menurut Maturidi adalah mewujudkannya Allah terhadap sesuatu sesuai dengan ilmunya Allah. Itu adalah qada menurut Maturidi. Wal qadaru, dan adapun qadar, takdir, menurut Maturidi adalah tahdidullahi azalan, yaitu membatasinya Allah azalan pada zaman azali, kulla makhlukin, membatasinya Allah kepada seluruh makhluk, bihaddihi, dengan batasannya Allah, alladzi, yang yujadu, yang didapati apa seluruh makhluk tadi, alaihi, atas pembatasan Allah, min husnin, daripada kebaikan, wa qubhin, dan daripada keburukan, wa naf'in, dan daripada manfaat, wa durrin, dan madarat, ila ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Jadi pembatasan Allah terhadap seluruh makhluk pada zaman azali dengan batasan Allah, apakah makhluk tadi akan menjadi baik, akan menjadi buruk, manfaat atau madarat, maka itu adalah takdir menurut Maturidiyah. Ilmuhu, yaitu maksudnya tahdidullah, itu adalah ilmuhu, pengetahuan Allah, azalan, yang ada pada zaman azali, sifatil makhluk, terhadap sifat-sifat seluruh makhluk. Wakil, dan dikatakan al-qada'u, adapun qada, itu adalah ilmullah, itu adalah ilmunya Allah, al-azaliyu, yang bersifat azali, ma'a ta'alluqihi, bersama berhubungannya ilmu Allah tadi, bil maklum, terhadap sesuatu yang diketahui. Wal qadaru, sementara takdir itu adalah ijadullahil asya'a, itu adalah mewujudkannya Allah terhadap segala sesuatu, ala wifqil ilmi, sesuai dengan ilmunya Allah. Fa'ilmullahi al-muta'alliqu azalan, adapun pengetahuan Allah, ilmunya Allah yang berhubungan azalan dengan zaman azali, bi anna syakhsa, dengan bahwasanya seorang itu yasiru aliman, akan menjadi alim, ba'da wujudihi, setelah wujudnya di dunia, itu adalah qada'un, qada'. Jadi pengetahuan Allah yang berhubungan dengan zaman azali, bahwasannya seorang itu akan menjadi alim setelah wujudnya dia di dunia, itu adalah qada'. Wa ijadul ilmi fihi, dan wujudnya ilmu fihi pada orang tadi, ba'da wujudihi, setelah wujudnya orang tadi, itu adalah qadarun, takdir. Wa hadza, ini pendapat yang terakhir ini, wa qaulul asy'ariyah, dan pendapatnya asy'ariyah, huwal masyhur, itulah pendapat yang masyhur. Wa ala kullin, atas masing-masing pendapat, fal qada'u, adapun qada' itu qadimun, itu adalah qadim, wal qadaru, sementara qadar, takdir, itu hadithun, itu adalah hadis. Bi khilafi qaulil Maturidiyah, berbeda dengan pendapatnya Maturidi. Wakil, dan dikatakan kullun minhuma, masing-masing daripada keduanya, qada' dan qadar,
itu bimakna iradatihi ta'ala, itu maknanya adalah kehendak Allah Ta'ala. Tafsilun, perincian atau uraian. Qala Sulaiman al-Jamal, berkata Sulaiman al-Jamal, kama qala al-Fayyumiyu fil Misbah. Telah berkata Sulaiman al-Jamal itu sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Fayyumiyu fil Misbah di dalam kitab Misbah. Wal qadaru, adapun qadar bil fathi dengan dibaca fathah dalnya, la ghairu, bukan selainnya, itu adalah ma, sesuatu, yuqaddiruhullahu, yang Allah mentakdirkan ma tadi, minal qada, daripada qada. Wal qadru, dan adapun qadru, kadar, bisukunid dal, dengan dibaca sukun dalnya, al qadru, dibaca sukun dalnya, wa fathiha, dan dibaca fathah dalnya, huwal miqdar, maknanya adalah miqdar, ukuran, wal mithlu, dan maknanya adalah mithlu, semisal. Yuqalu, sebagaimana dikatakan, hadza qadru hadza, ini seukuran ini, ai yumathiluhu, ini semisal ini. Wa amal qadru fi qaulihi ta'ala, adapun kadar pada firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Fal makna Lailatul Qadar adalah Lailatul Takdir, maknanya adalah malam pentakdiran. Wasumiyat bidzalika, dan malam itu dinamai dengan malam Lailatul Qadar, li'annallaha ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yuqaddiru, mentakdirkan, fiha, pada malam itu, ma yasha, apa saja yang Allah kehendaki, min amrihi, dari urusannya Allah, ila mithliha, kepada semisal Lailatul Qadar, minas sanatil qabilah, daripada tahun berikutnya. Yaitu Allah mentakdirkan pada malam Lailatul Qadar itu sampai semisal malam Lailatul Qadar dari tahun berikutnya. Min amril maut, daripada urusan kematian, wal ajal, urusan ajal, wa rizki, dan urusan rizki, wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Wa yusallimuhu, dan Allah menyerahkan apa yang Allah takdirkan tadi, Allah menyerahkan ila mudabbiratil umur, kepada para malaikat yang mengatur urusan-urusan. Wa hum, adapun mereka, itu arba'atun, itu adalah 4, minal malaikah, daripada para malaikat. Yang pertama Israfil, yang kedua Mikail, malaikat Mikail, yang ketiga wa Izrail, malaikat Izrail, wa Jibrilu, yang keempat adalah malaikat Jibril. Alaihimussalamu, semoga tetap ke atas mereka assalamu, salam. Wa qala Mujahidun, dan berkata Mujahid, Imam Mujahid, ahli tafsir, beliau mengatakan Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Hukmi, malam keputusan. Makna Lailatul Qadar adalah Lailatul Hukmi, malam keputusan. Wakil, dan ada yang mengatakan Lailatul Syarafi wal Izami,
malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan dan malam keagungan. Qil dikatakan au Lailatul Daiq, malam Lailatul Qadar itu adalah malam kesempitan. Kenapa dikatakan sempit? Lidhiqil qada, karena sempitnya ketetapan Allah. Artinya saking banyaknya ketetapan Allah yang Allah tetapkan pada malam hari itu, bizdihamil malaikah, yaitu dengan sebab berdesak-desakannya para malaikat, yaitu untuk menerima tugas pada malam itu, fiha, pada malam Lailatul Qadar. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu an, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu yaqdi, menetapkan al-aqdiyata, ketetapan-ketetapannya, fi lailati nisfi Sya'bana, pada malam separuh Sya'ban. Jadi kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah itu menetapkan ketetapan-ketetapannya pada malam separuh bulan Sya'ban. Wa yusallimuha, dan Allah akan menyerahkan ketetapan-ketetapan tadi ila arbabiha, kepada pemilik-pemiliknya. Yang dimaksud adalah kepada para malaikat. Allah serahkannya tadi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Hadza, ifhamu hadza, pahamilah ini. Walaisal muradu, dan tidaklah yang dimaksud, anna takdirallah, bahasanya takdir Allah itu la yahdutsu, itu tidak terjadi illa fi tilkal lailah, kecuali pada malam Lailatul Qadar itu. Bukanlah yang dimaksud bahwasanya takdir Allah itu tidak terjadi kecuali pada malam Lailatul Qadar itu. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah SWT itu qaddaral maqadira, karena sesungguhnya Allah telah mentakdirkan segala takdirnya fil azali, pada zaman azali, qabla khalqis samawati wal ardi, sebelum menciptakan langit dan bumi. Balil muradu, akan tapi yang dimaksud adalah idharu tilkal maqadir lil malaikah, yaitu menampakkannya segala takdir-takdir Allah tadi lil malaikah, yaitu kepada para malaikat. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.